Yohana Dumiasi marohani Amana dinasidai Dijak kondo tu inganana Dilehondo hasonangana Dibainang hot hatanai Disesa Jesus dosai Disesa Jesus dosai. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau masih memberikan nafas kehidupan dan juga hari ini untuk kami jalani. Kiranya dari apapun yang akan kami kerjakan dan yang telah kami kerjakan, itu akan berbuah di dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkaulah Tuhan yang selalu membimbing diri kami ya Tuhan, supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini kami akan menerima firman-Mu ya Bapa, yang akan menjadi renungan bagi kami. Berkatilah hati dan pikiran kami agar melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, kami mendapatkan sesuatu hal yang akan kami terima melalui firman-Mu dan yang akan berbuah dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Sabtu untuk kita semua. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan hari ini yang terambil dari Galatia 2 ayat 16. Alai ondo boto hami, sian haporseo di Yesus Kristus sabingdo, dapotan hapitoron jolma, dadasian ulaon patik. Dibaheni nang hami gawe porsea di Kristus Yesusi, asa dipitori hami. Sian haporseon di Kristusi, dadasian ulaon patik. Aidang dapotan hapitoron nasa namar daging, anggo sian ulaon patik. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Dari renungan firman Tuhan pada hari ini, ada dua hal yang mencolok buat saya pribadi yang saya lihat. Yang pertama tentang perbuatan baik, dan yang kedua tentang iman. Kita tahu bahwa perbuatan baik dan iman di dalam kekristenan adalah sesuatu hal yang harusnya berakar di dalam kehidupan kita. Namun perbuatan baik yang sering disuarakan di dalam kehidupan kita, baik kita di saat kita mendengar khotbah ataupun di saat kita mendengarkan pengajaran-pengajaran nilai-nilai kekristenan, ini berhubungan dengan kehidupan kita sebagai manusia, di mana kita diciptakan oleh Tuhan, kita memiliki jiwa, kita memiliki perasaan, kita memiliki pikiran. Namun pada saat ini firman Tuhan mau memperhadapkan dengan pertanyaan perbuatan baik versus iman. Mana yang lebih penting? Saya rasa pertanyaan itu tidak cocok ketika kita berbicara tentang perbuatan baik dan iman. Atau apakah cukup dengan berbuat baik? Atau apakah cukup dengan iman saja? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini Paulus menegaskan dan sekaligus menjawab pertanyaan, bagaimana orang berdosa dapat dibenarkan? Apakah cukup dengan iman
orang berdosa dapat diselamatkan. Atau di dalam perbuatan baiknya orang berdosa dapat diselamatkan. Dalam hal ini Paulus menekankan bahwa orang berdosa dibenarkan karena dosanya diampuni, diterima oleh Allah, dan memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Sekali lagi Paulus menekankan bahwa orang berdosa dibenarkan karena diampuni dirinya, dilepaskan dosanya, dia diterima oleh Allah dan memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Ini tidak terjadi ketika kita hanya melakukan hukum Taurat. Dan pada saat ini Paulus mengatakan bahwa para pengikut Kristus pada saat itu, mereka jangan terpaku dengan melakukan hukum Taurat sehingga mereka dapat pembenaran diri atau dibenarkan oleh Tuhan karena mereka sanggup melakukan hukum Taurat tersebut. Alasannya, di dalam hukum Taurat tidak ada anugerah keselamatan. Di dalam hukum Taurat tidak ada anugerah pelepasan dosa. Di dalam hukum Taurat tidak ada anugerah roh penyucian yang akan memberikan hidup yang baru. Hukum Taurat itu hanya menguasai pikiran, hanya menguasai tubuh, dan seakan-akan hukum Taurat ini hanya bergerak di dalam konsep. Dia hanya bergerak di dalam pikiran manusia saja. Hukum Taurat ini hanya bergerak ketika kita memandang kehidupan saja. Tetapi yang perlu kita pahami, di dalam hukum Taurat tidak ada roh penyucian, tidak ada anugerah keselamatan. Ketika kita dibenarkan oleh Kristus melalui iman kita saja, kita akan mengakui kehadiran Kristus. Kita akan mengakui bahwa Ia hidup. Sehingga kita masuk ke dalam pengakuan kita bahwa kita percaya kepadanya. Sehingga kita digerakkan oleh Roh-Nya yang kudus, kita dihidupkan oleh Roh-Nya yang kudus, dan kita diselamatkan oleh Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus ini akan bekerja dari hati kita, lalu menguasai pikiran kita, dan akan menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukan dan berbuah seperti apa yang kita imani, seperti apa yang kita ikuti, yaitu Allah Kristus Yesus yang kita sembah. Dalam hal ini Roh Kudus yang menyelamatkan kita karena Roh-Nya, Roh Allah itu yang akan menggerakkan kehidupan kita masuk ke dalam karya keselamatan yang telah diberikannya kepada kita. Dalam hal ini juga ketika kita masuk ke dalam penguasaan Roh Kudus, hati kita akan lepas dari dosa, hati kita akan lepas dari rasa bersalah, sehingga kita membuka hati kita dan kita menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk hidup dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga perbuatan baik yang tadinya saya sudah menjelaskan bagaimana iman itu bergerak dari penguasaan Roh Kudus itu di dalam diri kita. Kita berbuah dari iman kita, yaitu perbuatan baik. Kita dapat berbuat baik karena buah dari pelepasan kita dari dosa. Kita dapat berbuat baik karena ada anugerah Allah. Kita dapat berbuat baik karena Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan kehidupan yang baru. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini renungan firman Tuhan mengajak kita agar kita memiliki pandangan tentang iman dan perbuatan baik itu adalah saling berkesinambungan. Perbuatan baik bukanlah jalan untuk pembenaran kita menjadi manusia yang benar atau kita menjadi manusia yang baik. Kebaikan itu adalah buah dari iman kita. Kebaikan adalah buah cinta kita terhadap Tuhan. Kebaikan adalah buah dari hati kita yang hidup dekat dengan Tuhan
dan hidup bersama dengan Tuhan. Kebaikan adalah buah dari kita mengakui dan mengimani Kristus, dan buah dari kita menjadi hamba Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pemimpin hati kita, Tuhanlah yang menjadi pemimpin pikiran kita, sehingga hati ini tunduk dan taat kepada Kristus, pikiran ini pun tunduk dan taat kepada Kristus, dan pada akhirnya di dalam Kristus ada penggenapan hukum Taurat. Ketika hati dan pikiran kita berbuah karena iman kita kepada Kristus, maka hidup kita juga telah akan membuahkan kegenapan hukum Taurat yang tentunya ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya membacakan bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kiranya kita semakin berbuah di dalam perbuatan baik karena iman kita, karena kita mengasihi Tuhan. Dan itulah yang ingin Tuhan berikan dan Tuhan panggil dalam kehidupan kita. Menjadi pengikut Kristus, kita berbuah di dalamnya. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kiranya Engkau ya Tuhan yang akan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan, hari demi hari. Penyertaan-Mu, tuntunan-Mu melalui firman-Mu yang terus selalu ya Tuhan kami dengarkan. Itulah ya Tuhan yang akan menolong kami supaya kami semakin berbuah di dalam Engkau. Kebaikan dan juga iman atas kepercayaan kami kepadamu ya Bapa. Itulah ya Tuhan yang akan selalu hidup di dalam kehidupan kami. Pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu yang mendengarkan renungan pada hari ini ya Tuhan, dalam setiap pergumulan apapun yang mereka hadapi. Mungkin pada saat ini mereka lelah dengan kehidupan mereka. Batin mereka ya Tuhan, pikiran mereka, atau kecemasan, ataupun ketakutan, ataupun mungkin saat ini mereka ditinggalkan, atau dalam keadaan situasi keadaan apapun. Engkau Tuhan yang akan selalu menemani mereka, mendampingi, memberikan penghiburan, serta sukacita yang hanya daripada-Mu. Kiranya juga melalui firman-Mu ini mereka dapatkan berkat, bahwa hanya melalui iman mereka saja kepadamu ya Tuhan. Hidup mereka akan jauh lebih baik, karena Engkau akan selalu memberikan yang baik di dalam kehidupan kami. Walaupun kami menjalani kehidupan ini begitu banyak pergumulan dan jalan cerita yang harus kami hadapi. Kiranya Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami dan selalu memberikan kasih-Mu. Engkau juga yang memberkati seluruh jemaat yang pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Memberkati kehidupan mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, serta kekuatan. Sempurnakanlah doa kami ya Bapa. Kiranya juga Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, karena Engkau telah menghapus dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.